Ada alasan mengapa Anda menonton video ini sekarang. Dan tidak, ini bukan kebetulan. Baba Babanga pernah berkata bahwa pesan-pesan otentik tidak perlu mencari siapapun. Pesan-pesan itu akan muncul dengan sendirinya ketika jiwa sudah siap. Dan jika Anda seorang Sagittarius, maka perhatikan baik-baik. Karena apa yang akan datang bukanlah sekadar prediksi. Itu adalah panggilan diam-diam, sebuah aktivasi. Tahun 2026 bukan hanya tahun biasa di kalender. Itu akan menjadi momen tepat ketika takdir Anda yang tampaknya membutuhkan waktu begitu lama, akhirnya akan menyusul Anda tanpa Anda harus terus berjuang. Mungkin Anda belum menyadarinya, tetapi jika Anda baru-baru ini mengalami ketenangan yang aneh, seolah-olah sesuatu yang signifikan akan terwujud, maka Anda sudah mengalaminya tanpa menyadarinya. Baba Babanga mengungkapkannya dengan jelas. Sagittarius ditakdirkan untuk bersinar lebih terang daripada zodiak lainnya, tetapi hanya setelah diuji dalam keheningan. Dan Anda, Sagittarius, telah mengalami keheningan yang hanya sedikit orang yang tahu. Anda telah memberi ketika Anda tidak menerima imbalan apapun. Anda tetap beriman ketika segalanya tampak mengarah ke arah yang benar. Tetapi pesan ini menegaskan bahwa semua usaha itu tidak sia-sia. 2026 adalah tahun di mana janji yang tertunda terwujud. Ini adalah tahun di mana nilai batin Anda akhirnya selaras dengan pengakuan eksternal. Anda mungkin belum siap untuk semua yang akan datang, tetapi 2026 siap untuk Anda. Dan jika Anda merasakan api ini menyala di dalam diri Anda, tulis "Saya merebut kembali api batin saya" di kolom komentar, karena hanya dengan pernyataan itu Anda mulai menggerakkannya. Dan sekarang izinkan saya memberitahu Anda, bukan melalui horoskop atau klise, tetapi dengan kebenaran yang tulus. Karena 2026 tidak hanya akan menjadi tahun terbaik dalam hidup Anda, tetapi juga tahun di mana Anda akhirnya berubah menjadi siapa Anda seharusnya. Bagian 1. Api yang tertidur. Selama beberapa tahun terakhir, sebelum anak panah dapat melesat di udara, ia perlu diregangkan hingga batasnya. Dan Anda, Sagittarius, telah berada di bawah tekanan selama bertahun-tahun. Saya tidak hanya merujuk pada kelelahan fisik atau stres sehari-hari. Aku berbicara tentang tekanan tak terasa yang telah lama mengikutimu. Perasaan halus namun konstan bahwa api batinmu yang selalu mendorongmu perlahan-lahan padam. Ini adalah tahun-tahun yang aneh, bukan? Tahun-tahun di mana proyek-proyekmu terhenti tanpa alasan yang jelas, di mana orang-orang menjauh tanpa penjelasan yang jelas, di mana peluang mengetuk pintumu hanya untuk lenyap di saat berikutnya. Dan sementara semua ini terjadi, sesuatu di dalam dirimu mulai bertanya, apakah aku tidak cukup baik? Apakah semua ini ilusi? Apakah intuisi yang membimbingku telah berhenti bekerja? Wajar jika kamu merasa seperti ini, karena ketika jiwa mengalami perubahan, pikiran mengalami kebingungan. Apa yang kamu alami bukanlah sekadar jeda biasa, itu adalah periode dormansi spiritual. Baba Banga mengungkapkannya dengan jelas. Sagittarius adalah api yang bersinar paling terang. Tetapi sebelum dapat membakar, ia harus belajar bertahan dalam kegelapan. Dan itulah yang kamu lakukan. Kamu bertahan. Kamu berdiri teguh ketika semuanya runtuh. Kamu memberi tanpa menerima. Kamu percaya ketika bahkan suara batinmu sendiri terdiam. Karena meskipun orang lain tidak menyadarinya, Anda tahu bahwa percikan api masih menyala di dalam diri Anda. Percikan api yang terkadang tampak padam sepenuhnya, tetapi tidak pernah mati. Inilah kebenarannya. Sagittarius, api Anda tidak padam. Api itu hanya tertahan untuk saat yang tepat, api yang tenang, api yang dalam, api yang tidak membakar keluar, tetapi bertransformasi dari dalam. Dan sekarang Anda mulai menyadarinya.
Api itu berkobar lagi. Anda merasakannya. Intuisi yang kembali itu, keinginan untuk percaya sekali lagi. Tahun 2026 tidak akan membawa sesuatu yang ajaib dari udara kosong. Tahun itu akan melepaskan apa yang sudah menunggu di dalam diri Anda. Anda telah berjalan melalui padang pasir dan tetap mempertahankan perspektif Anda. Itulah mengapa keberadaan sekarang mulai berbalik ke arah Anda. Itulah mengapa nyala api yang terpendam itu sekarang mulai terbangun. Pelajaran hidup dari bagian ini. Kesabaran bukanlah rasa puas diri, melainkan kematangan spiritual. Terkadang, ketika kita berpikir kita membuang waktu, sebenarnya kita sedang membangun kekuatan batin yang tidak dapat dihancurkan oleh kegagalan apapun. Tulis di kolom komentar. Aku masih belum sepenuhnya mengerti, tapi aku tahu semangatku masih menyala. Ini adalah cara untuk mendapatkan kembali jati dirimu yang sebenarnya. Sekarang, jika semangat ini telah lama padam, mengapa baru sekarang mulai menyala kembali? Mengapa tidak sebelumnya? Mengapa tidak saat kamu sangat membutuhkannya? Jawabannya bukan terletak pada hukuman atau kebetulan, melainkan pada ketepatan hal-hal yang tak terabaikan. Di bagian selanjutnya, kamu akan menemukan bagaimana segala sesuatu yang tampak seperti stagnasi sebenarnya adalah pengaturan diam-diam yang bekerja untuk keuntunganmu. Sagittarius, saatnya telah tiba untuk melihat ke belakang dengan perspektif yang baru. Bagian kedua, persiapan yang tak terlihat. Kebanyakan orang percaya bahwa ketika hidup berhenti, itu karena ada sesuatu yang salah. Tapi Sagittarius, kamu tidak seperti kebanyakan orang. Kamu merasakan bahwa keheningan juga berkomunikasi, bahwa ada saat-saat ketika alam semesta tampaknya tidak menghukummu, tetapi menata ulang dirimu. Selama beberapa tahun terakhir, berapa kali kamu merasa akan mencapai sesuatu yang penting, tetapi tepat pada saat terakhir, itu lenyap. Berapa kali Anda harus menerima tidak ketika segala sesuatu di dalam diri Anda mendambakan ya? Berapa banyak pintu yang tertutup ketika Anda sudah mengambil setiap langkah menuju pintu-pintu tersebut? Rasanya tidak adil, dan mungkin Anda bahkan berpikir bahwa takdir sedang menolak ruang Anda, tetapi itu tidak benar. Baba Bangga menjelaskan bahwa Sagittarius memiliki hubungan yang sangat khusus dengan waktu. Pemanah tidak menembak ketika orang lain menembak. Mereka menembak ketika udara tenang dan segala sesuatu di sekitar mereka menjadi sunyi. Dan kesunyian itu telah menjadi persiapan Anda. Karena apa yang tidak terlihat dari luar adalah bahwa Anda sedang berevolusi secara internal. Anda tumbuh, menjadi dewasa, melepaskan ketergantungan lama, mempertanyakan realitas Anda. Dan alam semesta tidak mengganggu Anda. Ia hanya tetap diam agar tidak mengalihkan perhatian Anda. Selama waktu itu, dunia luar tampak berhenti. Tetapi sebenarnya, Andalah yang sedang mengalami transformasi internal. Apa yang tampak seperti menunggu sebenarnya adalah penyesuaian. Dan Anda tahu, Sagittarius, bahwa apa yang cocok akan terpancar dengan kuat. Itulah mengapa tahun 2026 tidak akan dimulai dengan kembang api. Semuanya akan dimulai dengan sesuatu yang jauh lebih halus. Kejelasan yang baru ditemukan, kejernihan tanpa sebab yang jelas, keyakinan yang tidak memerlukan pembenaran logis. Dan itu akan menjadi tanda bahwa semua yang Anda tunggu, semua yang tampaknya telah lenyap, sebenarnya hanya sedang matang. Ingat ini, benih tidak berkecambah ketika Anda mengamatinya. Benih berkecambah ketika Anda percaya bahwa proses yang tenang juga penting. Sagittarius, proses tenang Anda akan segera mekar. Pelajaran hidup dari bagian ini. Ketika eksistensi tidak merespons, itu tidak selalu berarti tidak. Terkadang itu berarti
Anda belum dalam proses transformasi menjadi seseorang yang dapat menampung apa yang Anda minta. Bagikan di kolom komentar. Sekarang saya mengerti bahwa keheningan juga sedang mempersiapkan saya. Kata-kata Anda dapat memicu pengakuan pada orang lain yang masih menunggu tanda, dan jika di bagian ini Anda mulai memahami alasan begitu banyak jeda, persiapkan diri Anda karena apa yang akan datang selanjutnya bukanlah lagi keheningan, melainkan pergerakan. Itu adalah aktivasi yang lambat, namun tak terhentikan dari apa yang terkandung. Di bagian selanjutnya, kita akan membahas apa yang sudah mulai terlihat dalam diri Anda, intuisi yang terbangun, visi yang kembali, dan api yang kali ini tidak berniat untuk padam. Bagian ketiga, kebangkitan 2026. Tidak semua transformasi menggelegar. Transformasi yang paling mendalam dimulai dengan bisikan, perasaan, perubahan suasana. Dan itulah Sagittarius yang mulai terjadi pada Anda. Mungkin belum ada orang lain yang menyadarinya, tetapi Anda merasakannya. Anda merasakan sesuatu menyesuaikan diri jauh di dalam diri Anda. Anda tidak dapat sepenuhnya menjelaskannya. Anda hanya tahu ada sesuatu yang berbeda tentang diri Anda. Mungkin Anda bangun suatu hari dan bernapas lebih dalam. Mungkin Anda mulai tidur lebih nyenyak tanpa mimpi buruk. Mungkin sesuatu yang dulu menyakitkan tidak lagi menyakitkan. Ini bukan kebetulan. Ini adalah tanda-tanda. Indikasi kecil bahwa energi Anda tidak lagi ditekan, bahwa sesuatu sedang terbuka, meskipun Anda belum tahu kemana arahnya. Babanga mengatakannya seperti ini. Ketika Sagittarius akan memasuki tahun sejatinya, tubuhnya mengetahuinya sebelum pikirannya. Dan tahun 2026, Sagittarius sudah mulai terwujud dalam diri Anda. Anda tidak perlu menunggu pergantian kalender. Kebangkitan tidak memiliki tanggal spesifik. Ia memiliki ritme internal, dan ritme itu mendorong Anda maju saat ini. Anda akan menyadari pikiran Anda menjadi lebih jernih. Intuisi Anda semakin tajam. Anda tidak lagi mentolerir apa yang pernah Anda tolerir. Anda tidak lagi menipu diri sendiri seperti dulu. Dan itu bukan karena Anda lebih kaku. Itu karena Anda akhirnya jujur pada diri sendiri. Itulah tanda pertama dari kebangkitan sejati. Kejujuran radikal pada diri sendiri. Tahun 2026 bukanlah tahun pelarian. Itu akan menjadi tahun kebenaran. Dan kebenaran tidak selalu nyaman, tetapi selalu membebaskan. Anda akan merasa tidak bisa lagi tetap diam. Anda tidak bisa lagi berpura-pura sesuatu berjalan dengan baik, padahal sebenarnya menghambat Anda. Tidak bisa lagi menunda keputusan penting, dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, itu tidak membuat Anda takut, itu membawa kedamaian. Karena kejelasan selalu datang dengan kekuatan. Kekuatan yang datang dengan siklus baru ini bukanlah kekuatan yang agresif, tidak berteriak, tidak perlu memaksakan diri. Itu adalah kekuatan yang tenang, dalam, dan tentram, dan itu adalah kekuatan terkuat yang pernah Anda kenal. Sekarang Anda tahu siapa diri Anda. Sekarang Anda tahu apa yang pantas Anda dapatkan. Dan yang terpenting, sekarang Anda tahu apa yang tidak lagi ingin Anda terima. Inilah titik awal Anda yang sebenarnya. Pelajaran hidup dari bagian ini. Ketika intuisi kembali, itu adalah tanda bahwa hubungan dengan diri Anda telah dipulihkan. Dan begitu hubungan itu diaktifkan, tidak ada kegelapan eksternal yang dapat mengendalikan Anda. Tulis di kolom komentar, kejelasan saya adalah kekuatan baru saya. Ini menegaskan bahwa Anda melihat dari pusat diri Anda, bukan dari rasa takut. Tetapi sekarang api telah dinyalakan kembali. Apa yang akan terjadi pada orang-orang yang mengenal Anda sebelum kelahiran kembali ini? Akankah mereka dapat terus berjalan di samping Anda?
atau sudah waktunya untuk melepaskan, untuk membebaskan ruang. Di bagian selanjutnya, kita akan membahas hal yang tak terhindarkan, pemurnian emosional. Ketika getaran Anda berubah, lingkungan Anda juga akan berubah, dan meskipun mungkin menyakitkan, Anda akan mengerti. Bagian 4, penataan ulang emosional. Ketika api berkobar lebih terang, tidak semua yang ada di sekitarnya dapat menahan panasnya. Dan itulah yang akan Anda temukan, Sagittarius. Sampai sekarang, kita telah berbicara tentang kejelasan dan kedamaian batin, intuisi, dan kekuatan yang tenang. Tetapi ada efek yang tak terhindarkan. Ketika Anda bangkit, tidak semua orang akan mampu bangkit bersama Anda. Energi Anda telah berubah. Cara Anda melihat, berpikir, dan memilih tidak lagi sama. Dan sebagai konsekuensinya, beberapa orang akan mulai menjauhkan diri. Anda tidak akan menganggapnya sebagai pengkhianatan, Anda tidak akan mengalaminya sebagai kehilangan, Anda hanya akan memahami bahwa ada ikatan yang memiliki tujuan. Tetapi ikatan tersebut tidak memiliki tempat di tahap Anda selanjutnya. Dan itu bisa menyakitkan. Ya, terutama bagi seseorang seperti Anda, Sagittarius, yang telah setia bahkan di tengah ketidakseimbangan. Anda telah mempertahankan hubungan karena komitmen. Anda telah memaafkan lebih dari sekali untuk menghindari kehilangan hubungan. Anda telah menyimpan kebenaran yang tidak nyaman untuk diri sendiri, hanya untuk menghindari menyakiti seseorang. Tetapi pada tahun 2026, jiwa Anda tidak akan lagi menerima beban itu. Anda akan mulai menyadarinya dalam detail-detail kecil, percakapan yang tidak lagi mengalir, pertemuan yang terasa dipaksakan, keheningan yang membawa ketidaknyamanan alih-alih kedamaian, dan Anda tidak perlu memaksakan perpisahan apapun. Kehidupan akan mengurus pembubaran apa yang tidak lagi selaras. Baba Bangga mengungkapkannya seperti ini. Ketika Sagittarius membersihkan dirinya secara internal, kehidupan membersihkan lingkungannya. Ini bukan hukuman, ini adalah penyelarasan. Dan dalam penyelarasan itu, Anda akan merasakan sesuatu yang sangat aneh, kelegaan. Lega karena tidak lagi harus berpura-pura. Lega karena tidak lagi berpegang pada apa yang menguras energi Anda. Lega karena akhirnya menghormati batasan Anda sendiri. Itulah kematangan emosional. Dan dalam kematangan itu, Anda akan mempelajari kebenaran yang ampuh. Tidak setiap hubungan harus bertahan lama untuk menjadi berharga. Beberapa orang diperlukan untuk versi lama diri Anda, tetapi versi baru yang Anda ciptakan sekarang membutuhkan frekuensi baru, dan frekuensi itu akan datang. Orang-orang baru akan datang secara tak terduga, kehadiran yang tidak bersaing, tidak menguras energi, tidak menuntut, tetapi lebih mencerminkan tingkat kesadaran baru Anda. Inilah ruang yang Anda ciptakan dengan melepaskan dengan damai. Jangan takut akan kesendirian yang terkadang muncul di antara perpisahan dan pertemuan baru. Ruang itu tidak kosong. Ruang itu penuh dengan dirimu. Pelajaran hidup dari bagian ini. Ketika kamu mulai menghargai diri sendiri, hidup akan merespons dengan menata ulang lingkunganmu. Kamu tidak kehilangan orang-orang. Kamu mendapatkan kembali koherensi. Bagikan di kolom komentar. Saya menerima dengan penuh kasih untuk melepaskan apa yang tidak lagi beresonansi dengan saya. Dengan menulis ini, kamu menegaskan bahwa kamu siap untuk hal baru, tanpa rasa dendam, tanpa perlawanan. Sekarang setelah ruang itu dibersihkan, apa yang mulai menggantikannya? Di bagian selanjutnya, kita akan membahas apa yang masih banyak Sagittarius tidak berani lihat secara mendalam. Misi hidupmu. Karena ketika jiwa berhenti membawa hal-hal yang tidak perlu, ia menjadi mampu mengingat mengapa ia datang. Dan ingatan itu akan segera terbangun di dalam dirimu. Bagian kelima,
menghubungkan kembali dengan misimu. Sagittarius, untuk waktu yang lama kamu mengacaukan arah dengan tujuan. Tampaknya semakin banyak kamu bergerak, semakin banyak kamu hidup. Bahwa jika kamu tidak memiliki tujuan yang jelas, kamu membuang-buang waktu. Namun kenyataannya, banyak dari tujuan yang Anda kejar bukanlah milik Anda sepenuhnya. Itu hanyalah cerminan dari harapan eksternal, respons terhadap rasa takut tertinggal, atau sekadar cara untuk menghindari keheningan batin. Tetapi sekarang keheningan tidak lagi menakutkan Anda, dan dalam keheningan itu sesuatu yang berbeda mulai muncul. Itu bukan keinginan sesaat, bukan ambisi impulsif, melainkan sesuatu yang lebih dalam, sebuah visi, sebuah arah yang datang bukan dari pikiran, tetapi dari jiwa. Baba Vanga berkata, ketika Sagittarius berhenti berlari, mereka mulai mengingat, dan ketika mereka mengingat, misi sejati mereka diaktifkan. Misi Anda tidak harus megah di mata dunia. Misi itu tidak membutuhkan tepuk tangan, gelar, atau piala. Misi Anda adalah apa yang membuat Anda merasa selaras dengan diri sendiri. Apa yang membuat waktu berhenti ketika Anda melakukannya. Apa yang memberi Anda kedamaian, bahkan ketika tidak ada yang memperhatikan. Tahun 2026 akan menandai titik balik, karena Anda akhirnya akan berhenti mencari dari tempat kekurangan dan mulai menciptakan dari tempat kejelasan. Anda tidak akan lagi bertindak berdasarkan reaksi. Anda tidak akan mengejar peluang untuk mengisi kekosongan, melainkan akan mulai membangun dan bergerak maju dengan penuh tujuan. Setiap langkah yang Anda ambil akan selaras dengan tujuan yang lebih besar. Dan karena itu energi Anda tidak akan terkuras, tetapi akan mengalir. Anda akan merasa sedang menulis sesuatu yang abadi, bahwa hidup Anda akhirnya memiliki struktur internal yang koheren. Dan tidak, ini tidak berarti bahwa semuanya akan sempurna, tetapi ini berarti Anda akan berhenti memecah-mecah diri sendiri, berhenti terpecah antara siapa Anda dan apa yang Anda tunjukkan. Itulah Sagittarius, integritas dan integritas spiritual adalah fondasi dari setiap misi sejati. Anda tidak perlu lagi membuktikan diri. Anda tidak perlu lagi mengejar apapun. Anda hanya perlu mendengarkan panggilan batin yang telah berbisik begitu lama. Dan sekarang panggilan itu mulai berbicara kepada Anda dengan jelas. Bersiaplah untuk menciptakan dari tempat yang berbeda, dari pusat, dari kebenaran, dari api batin Anda. Pelajaran hidup dari bagian ini. Misi Anda bukanlah sesuatu yang Anda temukan di luar diri Anda. Itu adalah sesuatu yang Anda ingat ketika Anda kembali kepada diri Anda sendiri. Tulis di kolom komentar, saya siap untuk membangun dan bergerak maju dengan penuh tujuan. Dengan ungkapan ini, Anda berhenti mencari dan mulai menciptakan. Sekarang setelah visi terungkap, salah satu kejutan terbesar dari siklus ini tiba. Kelimpahan tanpa perjuangan. Karena ketika Anda berada di tempat Anda, apa yang dulunya sulit mulai mengalir. Dan di bagian selanjutnya, Anda akan menemukan bagaimana tahun 2026 dapat membawa peluang materi, keuangan, dan profesional tanpa Anda harus mengorbankan kedamaian Anda untuk mencapainya. Dan kali ini, Anda tidak akan menolaknya. Bagian keenam, kemakmuran yang tidak dipaksakan. Selama bertahun-tahun, Sagittarius, Anda mencoba untuk menang tanpa kehilangan diri sendiri. Anda mencoba untuk tumbuh tanpa hancur. Anda mencoba untuk sukses tanpa mengkhianati siapa diri Anda. Dan itu tidak selalu mungkin. Seringkali Anda memilih kedamaian Anda daripada pengakuan. Dan meskipun itu adalah hal yang benar untuk dilakukan, itu juga datang dengan harga yang mahal.
Anda merasa tidak terlihat, seolah-olah dunia tidak melihat nilai sebenarnya dari apa yang Anda tawarkan. Tetapi tahun 2026 tidak datang untuk memberi Anda kompensasi berupa rasa kasihan. Ia datang untuk beresonansi dengan getaran baru Anda, karena sekarang Anda tidak lagi melakukan hal-hal untuk mendapatkan persetujuan. Anda bertindak berdasarkan niat, kejelasan, dan pusat diri Anda. Dan ketika itu terjadi, hidup tidak perlu mendorong Anda. Hidup mulai memberikan apa yang Anda inginkan. Babanga mengatakannya dengan lugas. Sagittarius tidak menarik kelimpahan dengan mengejarnya, tetapi dengan menjadi bagian darinya. Dan itulah yang terjadi sekarang. Anda mulai menjadi saluran bukan hanya untuk menerima, tetapi juga untuk mempertahankan, untuk mengelola dengan bijak. Anda akan melihat proposal muncul yang bahkan tidak pernah Anda bayangkan sebelumnya. Kolaborasi serius, proyek yang menghargai visi Anda, ruang di mana kata-kata Anda tidak lagi dianggap terlalu berlebihan, tetapi diperlukan. Hal yang paling menarik adalah Anda tidak perlu memaksakan apapun karena Anda tidak lagi siap untuk hal-hal yang menuntut Anda mengorbankan keaslian Anda. Dan koherensi itu sangat magnetis. Energi Anda menjadi sangat stabil, sangat jernih, sehingga peluang yang tepat menemukan Anda, dan Anda tidak perlu bersaing untuk mendapatkannya, hanya memilih. Itu tidak berarti tidak ada usaha, tetapi itu berarti usaha tersebut sekarang desain. Gajah, Anda tidak lagi mendorong pintu yang tertutup. Anda melintasi ambang batas yang terbuka ketika Anda tiba. Sagittarius, tahun ini menandai awal hubungan baru dengan kesuksesan. Kesuksesan yang tidak berteriak, tidak membual, tetapi bertahan karena Anda membangunnya dari tempat batin yang tidak lagi bergantung pada validasi eksternal. Anda belajar menerima tanpa rasa bersalah, menikmati tanpa membenarkan diri sendiri, bersinar tanpa harus meminta izin. Itulah kemakmuran sejati. Jenis kemakmuran yang tidak dipaksakan. Jenis kemakmuran yang datang karena Anda siap menerimanya. Pelajaran hidup dari bagian ini. Kelimpahan bukan hanya apa yang Anda terima, tetapi juga kedamaian yang menyertainya. Dan ketika Anda pantas mendapatkannya tanpa ragu-ragu, itu berhenti menjadi kejutan dan menjadi normal baru Anda. Bagikan di kolom komentar. Saya menerima kemakmuran tanpa harus membenarkan diri sendiri, karena itu juga merupakan tindakan penyembuhan. Dan sekarang setelah Anda berpijak kuat di bumi, saatnya untuk melihat melampaui diri sendiri. Karena ketika Sagittarius selaras, itu tidak hanya mengubah hidup mereka, tetapi juga mengubah kehidupan orang-orang di sekitar mereka. Di bagian selanjutnya, Anda akan menemukan bagaimana kehadiran Anda saja mulai menginspirasi, membimbing, dan membuka jalan yang bahkan tidak Anda cari. Dan disitulah peran diam Anda sebagai pemandu cahaya diaktifkan. Bagian 7. Peran diam Sagittarius, pemandu cahaya. Beberapa orang menginspirasi melalui kata-kata, yang lain melalui tindakan, tetapi ada jenis pengaruh khusus yang tidak diumumkan, dituntut, atau dipaksakan. Pengaruh itu memancar, dan Anda, Sagittarius, sedang memasuki tahap itu. Selama bertahun-tahun, Anda telah mencoba menjelaskan visi Anda, mencoba memotivasi orang lain, menunjukkan jalan kepada mereka, membuka mata mereka. Terkadang mereka memahami Anda, di lain waktu mereka menolak Anda karena melihat terlalu cepat apa yang belum dapat dilihat orang lain. Tetapi pada tahun 2026, Anda tidak perlu lagi meyakinkan siapapun, karena kehadiran Anda akan mulai berbicara sendiri. Energi Anda yang lebih koheren, lebih stabil, dan lebih otentik akan cukup bagi orang lain untuk mengenali Anda tanpa Anda mengucapkan sepatah kata pun.
Baba Banga menjelaskannya dengan jelas. Sagittarius membimbing bukan karena mereka mencarinya, tetapi karena mereka tidak dapat menahan diri untuk menjadi apa adanya. Ketika seseorang selaras dengan kebenaran dirinya, kehidupan akan memberinya tempat, ruang, dan pengaruh nyata. Anda akan melihat bagaimana orang-orang mendekati Anda tanpa mengetahui alasannya, meminta nasihat, bimbingan, atau sekadar mencari kebersamaan Anda karena mereka merasa damai dengan Anda. Ini bukan sihir, ini frekuensi. Ketika Anda berhenti bertindak untuk menyenangkan orang lain dan mulai bertindak dari pusat diri Anda menjadi titik acuan. Dan itu mungkin mengejutkan Anda karena Anda tidak mencarinya. Tetapi itu ada dan akan menjadi tak terhindarkan. Pengaruh diam-diam ini tidak ada hubungannya dengan ketenaran, jaringan, atau pengikut. Ini berkaitan dengan dampak nyata, dengan benar-benar menyentuh kehidupan seseorang, dengan mengatakan sesuatu yang akan diingat seseorang selama bertahun-tahun, dengan membuka pintu yang seseorang tidak tahu bisa mereka lewati. Sagittarius, api Anda bukan hanya untuk Anda, itu untuk menerangi jalan. Dan dalam siklus baru ini, Anda akan menjadi pemandu tanpa menyadarinya. Anda tidak perlu mendominasi, mengoreksi, atau menunjuk jari. Konsistensi Anda sendiri akan menginspirasi, dan itu, tanpa diragukan lagi, adalah salah satu hadiah terbesar yang akan Anda terima tahun ini. Pelajaran hidup dari bagian ini, Anda tidak perlu menduduki suatu posisi untuk memiliki pengaruh. Ketika Anda berdamai dengan diri sendiri, dunia akan menemukan refleksinya dalam diri Anda. Tulis di kolom komentar, saya memimpin dengan menjadi diri sendiri tanpa memaksakan diri. Ini adalah penegasan bahwa Anda siap memimpin dari kebenaran, bukan dari ego. Dan sekarang cahaya Anda mulai menyebar. Tidak jarang beberapa orang mencoba untuk kembali. Hubungan masa lalu, koneksi yang tampaknya telah berakhir. Haruskah Anda membiarkan mereka kembali, atau Anda berada di level baru yang tidak lagi milik mereka? Di bagian selanjutnya, kita akan membahas sesuatu yang tak terhindarkan ketika energi penuntun bergeser. Kembalinya hal-hal yang tak terduga, dan bagaimana diri Anda yang baru akan tahu cara membedakan antara nostalgia dan takdir. Bagian ke-8. Kembalinya masa lalu dan kebijaksanaan untuk memilih. Ada momen dalam setiap proses transformasi di mana hal yang tak terduga terjadi. Masa lalu kembali. Terkadang menyamar sebagai seseorang yang kembali, terkadang sebagai kesempatan yang telah Anda abaikan, di lain waktu sebagai keinginan yang Anda kira telah Anda atasi. Lalu muncul pertanyaan, apakah ini bab yang belum selesai, ataukah ini kesempatan baru dengan versi diri saya yang berbeda? Sagittarius, 2026 adalah tahun yang sangat kuat secara energi sehingga kekuatannya tidak hanya mendorong hal-hal baru, tetapi juga mengaduk hal-hal lama. Karena alam semesta tidak ingin Anda menyeret beban yang belum selesai ke panggung yang dirancang untuk ekspansi. Baba Banga mengatakannya seperti ini. Apa yang kembali di tahun Sagittarius bukanlah untuk mengikat Anda, tetapi untuk memungkinkan Anda memilih dengan bebas. Dan sekarang Anda memiliki kebebasan itu. Ketika orang-orang tertentu muncul kembali, Anda akan menyadari bahwa mereka tidak lagi memengaruhi Anda seperti dulu. Mereka tidak lagi memiliki kekuasaan atas kedamaian Anda. Mereka tidak lagi dapat membingungkan Anda seperti dulu. Dan kemudian Anda akan mengerti, Anda tidak sembuh karena mereka berubah, Anda sembuh karena Anda tidak lagi sama. Tetapi itu tidak berarti semua yang kembali harus ditolak. Beberapa hal kembali karena Anda sekarang siap menerimanya dengan kedewasaan. Karena sebelumnya Anda tidak memiliki alatnya. Karena sebelumnya Anda perlu kehilangan hal-hal tersebut untuk benar-benar menghargainya.
Disinilah kebijaksanaanmu berperan. Ini bukan tentang menutup pintu terhadap semua hal dari masa lalu, bukan pula tentang membukanya tanpa filter. Ini tentang mendengarkan intuisi barumu, tentang mempercayai kejelasanmu yang baru. Tanyakan pada diri sendiri, apakah ini membantuku tumbuh atau malah menarikku mundur? Apakah ini sesuai dengan diriku hari ini atau dengan diriku saat aku mengkhianati diriku sendiri? Sagittarius, 2026 adalah tahun di mana kamu berhenti bertindak berdasarkan rasa sakit dan mulai memutuskan berdasarkan kesadaran. Dan keputusan itu akan menjadi tindakan kekuatan terbesarmu. Karena terkadang penutupan terbesar bukanlah perpisahan, melainkan tidak, terima kasih, yang diucapkan dengan damai. Dan di lain waktu, pertumbuhan terbesar adalah membuka pintu ke masa lalu, tetapi dengan aturan baru. Pelajaran hidup dari bagian ini, masa lalu tidak kembali untuk membingungkanmu, ia kembali agar kamu dapat memastikan seberapa banyak kamu telah tumbuh. Dan bagaimana kamu merespons menandai evolusi sejatimu. Tulis di kolom komentar. Aku tidak lagi bereaksi berdasarkan rasa sakit, aku memilih berdasarkan kebenaranku. Inilah cara kamu mengukuhkan tempatmu di tahap baru ini. Dan sekarang setelah Anda mengingat siapa diri Anda, setelah Anda melepaskan apa yang tidak selaras dengan Anda, dan setelah Anda tahu bagaimana memilih secara sadar, ada satu tahap terakhir, sebuah fase yang bukan tentang apa yang Anda capai, tetapi tentang apa yang Anda tinggalkan. Di bagian selanjutnya dan terakhir, kita akan membahas apa yang hanya dapat dilakukan oleh Sagittarius, menciptakan warisan, bukan dari ego, tetapi dari cahaya yang tersisa. Bagian 9, warisan yang sunyi, warisan spiritual Sagittarius. Setelah semua yang telah Anda alami, setelah semua yang telah Anda lepaskan, setelah semua yang telah Anda ingat, hanya satu hal yang tersisa, meninggalkan jejak, bukan dengan kebisingan, bukan dengan gelar, bukan dengan angka, tetapi dengan kehadiran. Sagittarius, 2026 bukan hanya tahun biasa karena Anda tidak lagi bertindak demi bertahan hidup. Sekarang Anda hidup dari tempat yang koheren. Dan ketika seorang manusia hidup dari kebenaran mereka, mereka mulai membangun sesuatu yang jauh lebih besar dari diri mereka sendiri. Sebuah warisan. Anda tidak perlu menulis buku, mendirikan perusahaan, atau mengubah dunia. Warisanmu bukanlah pada apa yang kamu lakukan, melainkan pada apa yang kamu ubah dengan cara hidupmu. Warisanmu terletak pada bagaimana kamu mendengarkan, bagaimana kamu menginspirasi tanpa memaksakan, bagaimana keheninganmu membuka lebih banyak pintu daripada 1000 pidato. Baba Banga berkata, ketika Sagittarius mencapai tahun cahayanya, ia berhenti mencari tempatnya dan mulai menjadi tempat di mana orang lain terbangun. Dan sekarang kamu mengerti. Rasa sakit yang kamu alami bukanlah sia-sia. Penantian itu bukanlah hukuman. Itu adalah akar dari kebijaksanaan yang kini menjadi subur. Mulai saat ini, tidak semuanya tentang dirimu, namun semuanya dimulai dari dirimu. Karena kejernihanmu memungkinkan orang lain untuk menjadi jernih. Kedewasaanmu membuat orang lain bertanya. Api yang terarah dengan baik menjadi obor bagi mereka yang masih berjalan dalam bayang-bayang. Inilah peran sejatimu, bukan untuk menyelamatkan, bukan untuk meyakinkan, tetapi untuk menjadi saksi atas apa yang terjadi ketika seseorang memilih untuk tidak menyerah. Dan kamu, Sagittarius, telah memilih. Kamu telah melewati kabut. Kamu telah meninggalkan versi-versi yang tidak lagi menopangmu. Anda telah terlahir kembali tanpa meminta izin, dan sekarang Anda siap untuk hidup dengan tenang, untuk memutuskan dengan penuh kesadaran, dan untuk membiarkan keberadaan Anda menjadi sebuah benih.
Itulah warisan diam dari orang bijak. Mereka tidak berbicara lebih keras, mereka berbicara dengan lebih jujur. Mereka tidak berjalan lebih cepat, mereka berjalan dengan lebih banyak tujuan. Mereka tidak bersinar dari luar, mereka memancar dari dalam. Pelajaran hidup dari bagian ini: warisan sejati tidak ditinggalkan dengan tangan Anda, tetapi dengan energi yang Anda bawa ke setiap momen. Hidup Anda adalah pesan Anda. Jalani hidup Anda seperti itu. Tulis di kolom komentar. Semoga api saya menerangi tanpa membakar. Itulah warisan saya. Ungkapan ini tidak hanya menutup sebuah siklus, tetapi juga menghormatinya. Penutup Sagittarius. Ya, jika pesan ini telah beresonansi dengan Anda, jika Anda merasa bahwa setiap kata menyentuh sesuatu yang telah Anda alami atau akan Anda alami, maka bukan kebetulan Anda sampai di sini. Anda memasuki tahun di mana Anda tidak perlu menjadi berbeda. Anda hanya perlu menjadi diri sendiri dengan kehadiran penuh. Jika Anda siap menjalani tahun 2026 dengan kekuatan Anda yang paling autentik, saya mengundang Anda untuk meninggalkan jejak Anda di bawah ini. Berlangganan kekuatan tersembunyi Sagittarius, dan bagikan pesan ini kepada seseorang yang, seperti Anda, tahu bahwa waktunya telah tiba. Karena ketika seseorang mengingat cahayanya sendiri, mereka menyalakan cahaya banyak orang lain. Dan Anda, Sagittarius, baru saja mengingat siapa diri Anda.